Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Nah, selamat pagi teman-teman. Sudah mulai terlihat? Ya. Sudah mandi semua? Belum, Bu. Belum. Ada yang belum? Mandi pagi itu sehat loh, seger. Dingin, Bu. Pakai air hangat kalau dingin. Ya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semangat ya, jam pertama. Ya, hari ini kita akan melanjutkan presentasi yang kedua ya, yaitu landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Nah, presentasi ini nanti akan disajikan oleh Mas Noval dan Mas Panggih. Bagaimana Mas Noval dan Mas Panggih, siap ya? Siap, Bu. Ya, kalau sudah siap, silakan disiapkan presentasinya. Kita langsung saja ya untuk presentasi. Monggo, Mas Noval dan Mas Panggih, saya persilakan. Nah, teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah kurikulum dan silabus materi tentang landasan psikologi pengembangan kurikulum. Ya, pertama adalah pengertian. Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam setiap proses pendidikan, terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Maka melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik dan pendidik menuju kedewasaan. Baik dewasa dari segi fisik, mental, emosional, moral, maupun sosial. Maka dari itu adanya pembelajaran dapat mengubah perilaku manusia. Mas, mohon maaf, ini bisa dibesarkan presentasinya? Oh iya. Ngomong nggak, Pak? Nah, nol. Apa itu kurikulum? Kenapa kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan atau program pendidikan? Kurikulum adalah perangkat, mata, pelajaran, dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidik yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Yang pertama, kurikulum sudah pasti berhubungan dengan proses perubahan peserta didik. Maka dari itu, kurikulum diharapkan dapat menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan potensial menjadi kemampuan aktual peserta didik. Mengapa pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi, yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik serta bagaimana peserta didik belajar.
Jawabannya adalah ada 2 cabang psikologi yang sangat penting diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Apa itu psikologi perkembangan? Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya. Apa itu psikologi belajar? Psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajaran. Ada 3 tahap masa usia perkembangan peserta didik. Kok ini ya? 1. Masa usia persekolah, yaitu anak usia prasekolah adalah anak yang berusia antara 0 sampai 6 tahun. Yang biasanya contoh PAUD, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. 2. Masa usia sekolah dasar. Fase ini disebut juga periode intelektual, karena pada usia ini anak mulai menunjukkan perhatian yang besar terhadap dunia ilmu pengetahuan tentang alam dan sekitarnya. Pada masa ini, anak-anak lebih mudah diarahkan, diberi tugas yang harus diselesaikan, dan cenderung mudah untuk belajar berbagai kebiasaan seperti makan, tidur, bangun, dan belajar pada waktu dan tempatnya. 3. Masa sekolah menengah. Masa usia sekolah menengah. Masa usia sekolah menengah bertetapan dengan masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat orang dewasa. Implikasi lain dari pemahaman tentang peserta didik terhadap proses pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut. Yang ke-1, tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara operasional selalu berpusat kepada perubahan tingkah laku peserta didik. 2. Bahan atau materi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kebutuhan peserta didik sehingga hasilnya bermakna bagi mereka. 3. Strategi belajar mengajar yang digunakan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Contoh, jika peserta didik di usia 7 tahun, kita juga harus mengembangkan metode strategi belajar yang khusus untuk anak 7 tahun. 4. Media yang dipakai senantiasa dapat menarik perhatian dan minat anak. Contohnya, kita menyiapkan handphone untuk anak di masa sekolah ini karena pandemi dan media lainnya. Kesimpulannya, untuk mengembangkan landasan psikologi dan kurikulum tidak harus dengan banyak teori. Cukup dilakukan dengan cara pendekatan di lingkungan sosial peserta didik. Paham akan karakter, usia, dan media yang harus dikembangkan dalam peserta didik adalah hal utama. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan teman-teman. Ayo teman-teman. Silakan Mbak Justina, Mbak Arfani, Mbak Anita.
Mbak Yusli, Mas Rivaldo, silakan untuk menanggapi. Mbak Rahmadona, Mbak Arifah, Mbak Nurlaili, silakan. Mas Rizky. Ayo. Pengkajian kurikulum itu 3 SKS loh. Kalau nanti teman-teman nggak aktif, apa nggak sayang kalau 3 SKS itu dapat B atau C? Kan sayang toh. 3 SKS itu kalau dapat B itu aja ngaruh sekali loh ke IPK, ke IP. Ayo, silakan pergunakan kesempatannya untuk memperoleh nilai A. Saya ingin bertanya. Silakan Mbak Anindita. Ya, silahkan Mbak. Di dalam landasan psikologis, itu apakah ada unsur-unsur yang mempengaruhi perkembangan kurikulum? Terima kasih. Gimana Mbak, bisa diulangi? Di dalam landasan psikologis, itu apakah ada unsur-unsur yang mempengaruhi Sebentar ya Mbak. Oke Mbak, beri saya waktu 1 menit untuk menjawabnya. Silakan teman-teman yang lain ditampung dulu aja pertanyaannya, silakan. Mas Noval, ini ada yang bertanya. Iya, silahkan Mbak. Atau Mas. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, mengapa landasan psikologis tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan? Kayak gitu. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anita. Anindita. Ya, Mbak Anindita. Itu soalnya apa, Pak? Ada faktor landasan psikologis ya. Ada faktor dalam landasan psikologis, yaitu ada faktor kematangan dan faktor dari luar program pendidikan atau lingkungan, Mbak. Faktor kematangan, contohnya gimana? Kita sebagai pendidik harus tahu dan mengetahui sifat atau karakter peserta didik. Itu yang disebut faktor kematangan menurut saya. Kalau faktor dari luar program pendidikan atau lingkungan, pertama contohnya yaitu
faktor di luar pendidikan apa lali seperti program itu loh apa tuh ya, KTSP kurikulum ya, yaitu kurikulum dan lingkungan di sekolah gitu loh. Ya ayo bang aku ya itu Mbak Anindita. Baik, Mas Fandi, terima kasih. Ya nanti kalau apa itu kurang jelas jawaban saya, kalau ada teman yang ingin membantu silahkan ya. Sekarang saya menjawab dari pertanyaan Mas Rivaldo. Bisa diulangi lagi, Mas? Ya, baik. Jadi pertanyaan saya itu, mengapa landasan psikologis tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan? Kayak gitu, Mas. Oke. Ya, saya akan jawab ya, Mas. Pertama itu pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia, Mas. Yang pertama, nah, kenapa perlu adanya psikologi? Kita tahulah psikologi itu bagaimana kita memahami karakter dan sifat manusia. Begitu. Jadi pentingnya psikologi dalam pendidikan. Kita juga bisa mengetahui karakter peserta didik serta individunya begitu. Jika di pendidikan tidak ada psikologi, pendidik sangat sulit sekali untuk memahami karakter peserta didik tersebut. Itulah jawaban klise saya. Mas Panggi, ini ada yang angkat tangan. Iya, silahkan. Saya ingin bertanya, Mas. Jadi pada usia perkembangan peserta didik pada tahap masa usia sekolah dasar merupakan masa di mana anak lebih mudah diarahkan dan cenderung mudah untuk belajar. Jadi pertanyaan saya, bagaimana jika ada anak yang pada masa tersebut mengalami kesulitan dalam belajar? Jadi cara atau metode apa yang baik dalam mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Oke, akan saya jawab pertanyaan Mas Danang. Ntar saya tampilkan slide-nya untuk menjawab ya. Gini Mas, yang pertama strategi belajar pengajar yang digunakan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Itu kan anak sekolah dasar ya Mas, nggak salah. Halo Mas ya, itu sekolah dasar ya? Ya, sekolah dasar, Mas. Ya, pertama strategi belajar mengajar yang digunakan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Jadi bagaimana kita menggunakan strategi pembelajaran pada tingkat anak usia dasar, gitu Mas, yang pertama. Yang kedua, perlu adanya media yang dipakai, karena itu dapat menarik perhatian dan minat anak. Misal, anak didik kita suka menari, katakan, kita ya harus bagaimana kita mengembangkan tariannya, bakat tariannya itu, misal dengan berteater, begitu Mas. Jadi itu sih jawaban klise saya yang saya ketahui. Terima kasih. Ya, makasih Mas. Ya, siap.
Ada lagi Mas yang Pagi bertanya? sama Mas Pagi dan Mas Nova, saya mau tanya, bagaimana sih tipsnya kalau psikolog anak di tingkat SMP itu kayak melenceng gitu, kayak tidak sesuai dengan karakter pada diri anak itu, kayak melencengi dalam kutipan itu kayak salah pergaulan dalam berteman, kayak kayak suka laki sama laki gitu loh, Mas. Oh, jadi salah pergaulan ya, Mbak. Ya, Ah, saya tanya dulu Mbak Anita, itu di tingkat apa tadi, SMA atau SD tadi? Kok saya lupa. Tingkat SMA. Oh, tingkat SMA ya. Oke, tingkat SMA berarti masuk apa di usia masa ya, masuk di usia sekolah menengah, masa usia sekolah kita dapat dengan masa remaja ya. Jadi maka merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya. Tips cara mengatasinya ya, Mbak? Iya, Mas. Ya. Pertama, tips cara mengatasinya dari faktor lingkungan peserta didik yang utama. Kenapa karakter peserta didik susah diatur? Nah, itu pertama. Apakah di dalamnya peserta didik itu ada masalah dalam tingkah lakunya yang tidak bisa dituangkan, terus akhirnya dia menuangkan itu lewat ya kenakalan itu, istilahnya cari perhatian lah Mbak, di bahasa sekarang begitu tipsnya. Kalau tips, nah kalau caranya biar menjadi baik lah ya, menjadi anak SMA yang baik, yaitu pendidik pertama harus mengerti dari sebentar dari Oppo di buku. Dari perilaku manusia dulu, akan tetapi tidak sesuai perubahan perilaku manusia tersebut karena peserta didik mutlak sebagai akibat dan intervensi program pendidikan. Begitu sih menurut saya, karena itu tips ya Mbak. Iya toh, Anda minta saran tips ya? ya. Iya. Ya, kalau saran tips itu pertama yaitu dari faktor lingkungan peserta didik. Seperti saya, kalau kenakalan remaja itu bukan dari sekolah ya, Pak? Bukan ya? Bukan. Lebih dari ke lingkungannya ya, Mengarah. Pergaulannya. Ya, sama itu apa tuh kondisi di dalam rumahnya bagaimana. Gitu sih kalau secara pandangan sosial saya. Karena yo SMA ya rata-rata ngono ya. Ya, itu Ya. Mbak Anita kalau tips itu. Kalau faktor-faktor nanti beri saya waktu 2 menit untuk menjawabnya kalau itu. Karena ini tips. Oke, begitu sudah dari saya. Bisa dipahami Mbak Anita? Mungkin Mas Noval ingin menambahkan? Ya, Mbak Nanti silakan. Jawaban saya agak bingung ya. Kayaknya. Halo. Ayo Mas Noval, kalau bisa. Kalau tadi Kalau ya, sebagai guru itu, Mbak Anita. Tadi ya Bu, sepertinya pertanyaannya gimana kalau ada laki-laki yang suka dengan sesama jenis ya? Gitu gak sih tadi? Iya. Oh, gini Mbak. Oke, saya akan jawab kalau itu. Ya, saya akan jawab. Di dalam dunia itu ada dua manusia ya Mbak, yaitu Adam dan Hawa. Itu Pak. Iya. Nah, kalau
ada di SMA itu ada yang suka jenis, itu berarti masuknya di akhlak, Mbak. Jadi tergantung akhlaknya. Perilaku berarti. Itu menurut saya itu akhlak pribadi dari seorang peserta didik. Ya. Bagaimana Mas? Bagaimana Mas? Di bumi ini ada dua ya Mas, Mas Mbak, kita diciptakan. Suaranya Ya. terputus. Oh ya, suaranya nginging, maaf, ini sinyalnya agak error banget. Oke. Sudah dengar? Udah. Sudah jelas? Udah Mas. Oke, akan saya jawab. Di bumi ini ada dua ciptaan Tuhan, laki dan perempuan, Hawa dan Adam. Nah, semisal dalam perspektif ada yang tidak sama dalam ajaran di dalam itu. Kalau saling suka sejenis, berarti itu masuknya ke akhlak, Mbak. Berarti yang kita terapkan, tips untuk kita terapkan, kita tidak boleh menyalahkan lingkungan sosialnya. Pertama, kita harus mengenali satu, faktor apa sih yang membuat peserta didik tersebut menyukai sesama jenis. Apakah dari segi satu itu mental pertama, makanya saya bilang itu masuknya ke akhlak ya. Ya sebelumnya maaf karena saya tidak begitu kental mempelajari tentang psikologis, hanya yang saya ketahui ya itu jawaban saya. Jadi itu tergantung akhlak, Mbak. Kalau di bumi, saya jawab lagi, di bumi itu ada dua ciptaan Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Jika saja ciptaannya istilahnya Jawa melenceng ya, berarti itu masuknya ke akhlak. Ya. Bagaimana memahami akhlak itu? Yaitu pertama. Mohon maaf ya Mas ya, Pak Sangga dulu ya. Ya, oke. Kalau itu kan menurut Mas Panggih kan akhlak itu kan terjerumus dalam akhlak kan. Nah itu kan psikolognya yang rusak, bukan akhlaknya. Menurut saya itu gitu. Anda tahu kok malah bertanya tuh, Mbak. Ya itu toh jawabannya. Ya kan Anita kan sudah menjelaskan, berarti kan perspektifku salah. Oke. Bagaimana Mbak Anita, bisa dilanjutkan? Yes. Yo wes. Gitu. Mbak, on mic aja, Mbak, on mic aja. Menurut saya yang masih itu kan psikolognya yang rusak kan, itu kayak bagaimana ya? Menurut saya itu kan dari lingkungan rumah, kayak keluarganya itu nggak utuh, kayak orang tuanya cerai, terus mendengar kayak itu loh Mas, kayak padu gitu loh, istilah padu sama orang tuanya, terus anak itu kayak gitu, melenceng kayak gitu. Ya, Menurut saya berarti kan Anda gitu. sudah, berarti kan Anda sudah tahu jawabannya kan? Tadi Anda sendiri loh yang jawab. Malah Anda menambahkan perspektif saya berterima kasih. Bagaimana? Val, kalau ada tambahan, tolong bisa dijelaskan. Mana gak apa?
Berarti sudah jelas ya itu. Udah, tapi saya itu kayak menambahin gitu loh, kayak salah gitu kan, itu kan bukan Mas, dari akhlaknya, tapi psikolognya yang gitu. Iya kan Anda sudah menjawab dari psikolognya. Terus apa tuh? Saya perlu menjawab apa lagi gitu loh, Mbak. Terus bagaimana Anda itu kayak merubahnya sikap gitu, Mas Panggi? Memvariasikan dari segi apa, Mbak? Jadi supaya tidak kayak gitu lagi, kayak normal gitu loh. Ya itu urusan pribadi, Mbak. Jujur, Mbak. Itu urusan pribadi, Mbak. Ya masuknya itu di akhlak loh, Mbak. Masa enggak? Iya. Coba kalau Anda menjelaskan itu Katanya- data itu harus sesuai, Mbak. Coba paparkan data Anda. Gitu loh. Kalau menurut Mas Panggi dulu ya, itu kan Ya. sampean kan sudah pernah kayak merubahnya sikap gitu. Dengan cara bagaimana, Mas Panggi? Ya itu kan saya pertama mendekati. Caranya mendekati. Pertama, kan saya sudah bilang, maaf saya minum dulu ya untuk kopi. Tenggorokan saya agak kering. Oke. Saya merubah kan mulai dari pendekatan sosial dulu. Bukan saya menyalahkan apa itu lingkungan sosial dulu atau lingkungan keluarganya dulu. Dari pendekatan sosial dia akan terbuka sendiri. Sudah, itu simpel jawaban dari saya. Terus kayak pengen Sepertinya saya mati kok Mbak Anita dengan saya itu membahasnya lebih ke gay. Ada masalah apa gitu loh, saya bingung itu. ada yang kayak gitu. Jujur ya, jujur temanku ada kayak gitu. Gini Mbak, Satu. maaf ya Mbak, saya potong dikit ya Mbak. Saya kan di sini memaparkan materi tentang landasan psikologis pengembangan kurikulum Mbak. Jadi konteks pertama lebih kita ke pendidikan ya Mbak. Pertama itu. Jadi landasan psikologis apa yang mengembangkan kurikulum itu. Begitu Mbak. Kalau jawaban tentang sesama jenis Mbak, jujur saya tidak pernah mengetahui di masa-masa SMA. Mbak Anita kan tadi bilang di jalur usia sekolah menengah. Jadi gini Mbak, gini ya, saya pemantik nih. Saya memaparkan materi. Anda pendengar atau penanya. Jadi ya kalau bisa saya harap sesuai materi yang saya paparkan Mbak. Kalau masalah itu kita diskusi di luar saja Mbak, karena jujur Mbak Anita ini dalam mata kuliah kok sering menanyakan gini kan, kalau sesuai konteksnya tidak apa-apa. Nah, kalau tidak sesuai konteksnya Kan psikolog Mas, landasan psikolog. Bagaimana Mbak? Itu kan landasan psikolog. Ya kalau kan saya sudah bilang kok, kalau ada di sekolah paparkan data Anda gitu loh, karena saya belum menemui di sekolah seperti begitu. Kan Ya, Anda nanti bilang saya- sama jenis. Nanti saya carikan datanya. Maaf teman-teman ya, mungkin saya bisa menengahi. Nah, mungkin ini ya yang dimaksud Mbak Anita, laki-laki suka laki-laki itu kalau kita lihat itu yang laki-laki kebanci-bancian itu loh mestinya. Kalau masih dalam Iya Bu. ya sebentar ya. Nah,
kalau masih dalam tahapan sekolah, entah itu SD, SMP, atau SMA, saya rasa kalau laki-laki banci atau memiliki ketertarikan pada sesama jenis itu belum terlihat secara gamblang gitu ya. Biasanya dia masih, kalau laki-laki dia masih tetap berpakaian seragam laki-laki, paling yang membedakan adalah sifatnya yang kewanita-wanitaan. Nah, kalau bagaimana cara menanggulanginya? Nah, untuk menanggulanginya bagaimana? Kalau saya rasa itu mungkin sudah tatarannya sudah merupakan masuknya ke tugas BK ya. Jadi mungkin BK bisa mendekati secara personal pada siswa tersebut. Nah, kalau sudah tidak bisa, mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Lalu meminta bantuan dari psikolog. Karena itu kan sebenarnya kalau LGBT, entah itu gay atau lesbian, itu kan adalah perasaan atau hasrat yang memang sudah muncul dari dalam diri seseorang itu. Jadi itu sebetulnya sudah ada sejak dulu orientasi seksualnya itu, sejak masih kecil itu biasanya sudah terlihat seperti itu. Nah, itu sebetulnya ya tidak bisa tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diubah. Nah, itu tergantung dianya sendiri. Dia memiliki hasrat itu, dia memiliki orientasi seksual yang lain itu, dia ingin tetap menyuburkan hasratnya itu, atau dia ingin membunuh hasrat itu. Nah, biasanya kalau dia masih, lingkungannya itu masih mendukung ya, masih mendukung dia untuk berubah maksudnya. Nah, itu dia tetap berada di jalurnya, meskipun menjadi laki-laki pun, laki-laki yang misalkan lemah lembut seperti itu, tetap melambai, tapi dia tetap mengikuti norma-norma yang ada dalam masyarakat. Misalkan dia tetap menikah gitu. Jadi dia di sini membunuh hasratnya yang lain itu. Nah, tapi ada juga kalau teman-teman lihat di misalkan itu ya, ada Miss Queen juga kan, kalau di IG teman-teman lihat itu Miss Queen. Nah, itu isinya laki-laki transgender ya. Dia sudah ikut ajang pemilihan Queen itu, putri. Nah, itu dia berarti sudah memutuskan untuk oke, aku akan memenuhi hasrat saya ini. Aku itu dia berpikir kalau ya dia itu perempuan meskipun badannya itu laki-laki. Nah, akhirnya dia memilih itu. Jadi pilihannya sekarang pada dirinya sendiri. Dia ingin tetap mengembangkan perasaan yang ada dalam dirinya itu, atau ingin membunuhnya gitu. Jadi kalau dalam tataran dalam ranah sekolah ya itu tadi masih mungkin mengkomunikasikannya dengan pihak BK dan juga orang tua. Nah, kalau nggak bisa ya sudah, kalau itu kan gimana ya, dorongan seksual ya. Jadi dia memang benar laki-laki, dia benar perempuan, tapi dia merasa ada hal lain dalam dirinya, seperti itu. Jadi kalau biasanya memang anak sekolah itu masih berada di jalurnya kok, kalau anak sekolah. Entah nanti kalau sudah kuliah, biasanya ini dia akan berusaha menemukan jati dirinya kalau sudah kuliah, karena sudah banyak mengenal orang lain, dia sudah berpisah dari keluarga, sudah jauh. Nah, dia ini dalam rangka penemuan jati diri. Anak mahasiswa itu kan seperti itu biasanya, mahasiswa, anak-anak kuliahan dalam rangka penemuan jati diri, karena sudah merasa besar ya, merasa sudah dewasa, sudah ingin menunjukkan eksistensinya. Seperti itu. Ya, tadi Mbak Anita bagaimana, Mbak? Gini Bu, kalau di universitas itu pasti ada kayak gitu.
setiap universitas itu kayak di Madiun pasti ada kayak gitu. Kayak di universitas lain atau di Madiun saja itu pasti ada kayak gitu, Bu. Kayak gitu itu maksudnya bagaimana, Mbak? Baru masih berupa Kayak maksudnya fisiknya laki-laki gitu apa dia sudah berwujud seperti perempuan seperti itu? ya Bu, seperti itu ada yang kayak bertanya tadi perempuan loh. gitu loh. Iya, sebentar Mas. Gimana Mbak Anita? Kayak udah jadi perempuan gitu loh, Bu. Nah, kalau itu tergantung dari kampusnya ya. Tapi kalau saya lihat sejauh ini sih, saya belum pernah menemui ya kalau di kampus saya dulu. Mungkin untuk biasanya. Nah, kalau di pendidikan itu memang biasanya ya sudah sesuai jalurnya, sesuai jenis kelaminnya apa itu. Nah, kalau mungkin di prodi-prodi lain, biasanya mungkin di FIB seperti itu. Nah, mungkin ada, mungkin. Ya itu Mbak, kembali lagi pada dirinya sendiri kalau menurut saya. Dia ingin mengubah atau ingin melanggengkan hal tersebut seperti itu. Baik, Bu, terima kasih sama Mas Panggi, Mas Naval, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Ya. Sama-sama, Pak. Silakan. Maaf, Silakan Mas. Mas Panggi. Teman-teman yang lain. Apa? Silakan dilanjut lagi Mas Panggi. Ya, ayo teman-teman, siapa yang ingin bertanya atau berdiskusi lagi atau menambahkan jawaban dari tadi siapa? Mbak Anindita atau Mas Rivaldo atau ada yang membenahi lagi atau Mas Danang? Mari. Mohon maaf, Ya. Mas, saya ingin bertanya. Iya, ya. Atas Mbak siapa? Atas nama Mbak siapa? Nadia. Oke, apa Mbak Nadia? Silakan. Halo, Mbak Nadia. Gini Mas, tadi kan pada PPT tertera bahwa media yang dipakai senantiasa dapat menarik perhatian dan minat anak. Lalu yang ingin saya tanyakan, apa saja contoh dan bagaimana penerapannya? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Beri saya waktu 2 menit untuk menjawabnya ya Mbak. Ya, kalau ada pertanyaan yang lain, siapa yang ingin bertanya lagi? Persilahkan. Mas, saya mau izin bertanya. Ya, atas nama Mbak siapa? Rahmadona. Ya, silakan Mbak Rahmadona. Tadi kan dijelaskan pada usia sekolah menengah, remaja perannya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat orang dewasa. Pertanyaan saya, bagaimana Anda menyikapi jika kedapatan seseorang yang kelihatannya sudah remaja namun pemikirannya belum dewasa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rahmadona. Beri saya waktu 2 menit untuk menjawabnya ya Mbak. Mas Panggi, saya mau bertanya. Ya, Mbak Riza, silakan. Itu kan tadi di PPT ada bagian bahwa materi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan dan minat
dan kebutuhan peserta didik sehingga hasilnya bermakna bagi mereka. Di sini saya mau bertanya, apabila ada salah satu peserta didik tidak begitu menyukai materi yang diberikan, bagaimana cara peserta didik tersebut dapat mengikuti dengan baik agar materi yang diberikan diminati oleh peserta didik dan dikuasai? Terima kasih, Mas. Oke Mbak Risa, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia Elisa tentang media apa yang menjadi minat peserta didik ya Mbak. Halo Mbak. Mbak Nadia, begitulah pertanyaannya. Contoh dan penerapannya. Ya. Oke. Saya ambil contoh penerapan media dari anak sekolah dasar ya, Mbak. Iya, benar. Yaitu pertama, yaitu media peta atau global. Nah, cara kita menerapkan lewat contoh Pak. Ini novel peserta didik. Ya. Saya pendidik. Iya. Nah, saya memberi tahu letak-letak apa itu negara atau daerah itu di peta dan di global. Itu penerapannya pertama Mbak, contoh ya. Kedua itu media papan tulis. Itu penting, bukan di sekolah dasar, bahkan di semua. Untuk memaparkan materi yang disajikan oleh pendidik, penerapannya yaitu dengan kita memaparkan dan menuliskan materi di papan tulis itu. Ketiga itu media relia dan poster, itu masuk penerapan media untuk anak SD, Pak. Misal poster contoh poster cuci tangan sebelum makan gitu kan ada toh di masih ingat nggak kalau ada di tembok-tembok SD gitu loh Mbak, seperti itu ada gambarnya untuk memikat penerapannya bisa terjadi gitu loh. Ada gambarnya gitu loh ya. Dan relia itu lebih ke apa ya sebenarnya, relia apa ya, seperti poster juga sih kalau nggak salah. Dan apalagi ya, media permainan mungkin Mbak, seperti pengembangan diri. Kalau si peserta didik suka main bola, misal kita terapkan pengembangan diri atau ekstrakurikuler sepak bola atau futsal begitu. Itu sih dari ide pemikiran saya yang saya ketahui Mbak. Jika teman-teman ingin menambahi lagi, monggo dipersilahkan. Itu Mbak Nadia. Baik, Mas, Oke, terima kasih. Mas Pangge, saya mau tanya tentang menanggapi pertanyaannya Mbak Nadia. Kalau seorang anak murid SD itu kayak dibully itu bagaimana caranya? Kan banyak anak SD itu dibully, pembulian itu. Urut ya Mbak, pertama urut dulu ya. Nanti akan saya jawab setelah saya menjawab dua pertanyaan dari Mbak Riza dan Mbak Rahmadona dan Mbak Riza ya. Oke. Mohon maaf, Mas, saya mau menambahkan untuk Mbak Anita tadi sepertinya pertanyaan saya tadi tidak ada kaitannya dengan pembulian ya, Mbak.
Sepertinya seperti itu, Iya, Pak. Salah, mohon iya, dikoreksi. iya, iya. Tapi nggak apa-apa, biar saya jawab saja, Mbak. Karena ini pemantik saya dan Nova. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Ramadona tentang bagaimana sudah dewasa tapi sifatnya kekanak-kanakan. Istilahnya begitu ya, Mbak. Oke, oke. Penerapan pertama itu tingkatkan kecerdasan emosional. Apa itu tingkatkan kecerdasan emosional? Kita bisa mengolah atau mengatur tingkat emosi kita dalam pikiran kita. Jadi yo istilah yo jangan baper lah kalau istilah di zaman-zaman sekarang itu loh, sidik-sidik nesu ngono loh. Dan kedua, peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi harus tahu keadaan sekitar. Jadi mana yang perlu ditanggapi dan mana yang tidak perlu ditanggapi. Itu akan seolah-olah bisa menjadi mengajarkan sifat dewasa. Ketiga, selalu berpikir sebelum bertindak. Jadi kita yaitu kembali ke nomor 2 tadi. Ini penting nggak untuk kita masuki? Kalau nggak penting ya udah jabarkan, biarkan saja lah, biarkan saja. Keempat ini sangat realistis banget ya, karena perbanyak meminta saran. Tapi kebanyakan kalau karakter anak-anak sudah dewasa tapi pemikirannya kekanakan itu jarang banget untuk perbanyak meminta saran. Kelima, memiliki tanggung jawab yang harus ditumbuhkan dari diri sendiri dulu, yaitu perlu tapi tanpa paksaan, istilahnya itu. Ya itu yang saya bisa jelaskan, Mbak Ramadona. Iya, terima kasih. Ya, kalau ada teman yang lain menambahkan, ya silakan loh, nggak apa-apa. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Riza. Bisa diulangi lagi, Mbak? Ya, apabila ada salah satu peserta didik tidak begitu menyukai materi yang diberikan, bagaimana cara peserta didik tersebut dapat mengikuti dengan baik dan agar materi tersebut dapat diminati dan dikuasai oleh peserta didik. Oke. Ntar, Mbak. Beri saya 2 menit ya untuk menjawabnya.
Bagaimana Mas Fahmi? Mas Novel? Saya akan menjawabnya bagaimana cara menanggapinya. Maaf Bu, ini sebelumnya saya jawab dari yang saya ketahui ya Bu. Mungkin kalau Ibu mau menambahkan lagi, tidak apa-apa. Yang pertama itu, kita sebagai pendidik tidak perlu memaksa peserta didik untuk mendorong secara langsung kepada pembelajaran tersebut. Tapi setidaknya kita menuntut bukan menuntut keras ya, menuntut perlahan atau memberi tugas-tugas peserta didik lewat gimana ya istilahnya? Istilahnya itu menyicil gitu loh Bu. Jadi nggak harus langsung satu materi harus kamu kerjakan, tapi pertama misalnya materi biologi dulu gitu loh Bu. Itu bagaimana itu saya susah untuk menjelaskannya. Mungkin Ibu bisa bantu. Mungkin teman-teman yang lain dulu, kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Silakan. Mbak Adifa mungkin. Baik Bu, kalau menurut saya, yaitu dengan cara menggunakan metode pembelajaran yang inovatif Bu. Jadi bagaimana metode pembelajaran yang sekiranya peserta didik tertarik dengan materi-materi pembelajaran tersebut. Begitu Bu kalau menurut saya. Yang lain? Teman-teman yang lain? Ya, betul sekali ya kalau mengenai metode pembelajaran itu. Jadi, metode pembelajaran itu sebetulnya sangat penting karena itu adalah ujung tombak kita ketika mengajar. Nah, teman-teman di sini ada nggak dulu ya waktu SMA, SMP, atau SD yang suka mata pelajaran tertentu karena gurunya? Ada nggak? Ada Bu. Padahal pelajarannya itu nggak menyenangkan, nggak suka awalnya. Ada yang seperti itu? Ada Bu. Ya, dulu saya itu juga seperti itu, sama sebetulnya. Pelajarannya matematika. Nah, matematika itu kan termasuk lumayan momok gitu ya, kalau saya dulu. Nah, gurunya itu sangat menarik, enak sekali kalau mengajar. Dia itu kalau menjelaskan juga sangat mudah dipahami, tidak terlalu cepat, memberikan contoh-contohnya juga mudah, jadi kita bisa mudah untuk mempelajari, lalu metode pembelajarannya itu juga menyenangkan. Nah, jadi dari situ bisa kita lihat ya bahwa bagaimana cara guru dalam membawakan materi itulah sebetulnya yang bisa membuat siswa itu tertarik. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman di sini ya, apalagi teman-teman ini nanti waktu PPL, nah itu bisa menggunakan metode pembelajaran yang sesuai, yang inovatif, yang bisa membuat siswa itu akan tertarik dengan materi yang kita ajarkan dan itu tidak terkesan bahwa kita itu sedang belajar ya. Nah, mungkin bisa diselipkan permainan-permainan, games seperti itu. Jadi apalagi kalau untuk pelajaran yang sudah siang atau sore seperti itu kan konsentrasi siswa itu sudah menurun. Nah, gimana caranya agar siswa itu tetap tertarik dengan pelajaran itu, dengan materi yang kita beri itu. Jadi kita bisa selipkan game, jadi akan tetap semangat meskipun sudah siang atau sore.
Dulu ada waktu saya SMA itu guru yang seperti itu. Dulu bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Nah, itu sudah jam terakhir pelajarannya, jadi sudah lemes, males semua. Nah, tapi gurunya itu inovatif. Jadi sudah tahu karena di jam terakhir ya akhirnya diberi game-game gitu. Jadi game bahasa Inggris seperti itu. Jadi siswanya juga semangat akhirnya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa menerapkan seperti itu ya untuk waktu PPL nanti. Nah, untuk metode pembelajarannya itu nanti kan akan dirancang itu saat teman-teman menyusun RPP. Jadi RPP disusun dulu sebelum mulai mengajar. Nah, ini nanti ya setelah UTS, nah nanti kita akan belajar bagaimana caranya menyusun RPP, mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif itu nanti. Begitu sekiranya yang bisa saya tambahkan. Silakan Mas Panggi, Mas Noval untuk melanjutkan presentasi. Ya, ini pertanyaan dari Mbak Anita tadi apa yang ingin disampaikan lagi, Mbak? Bully ya kesalahan. Ya, pembulian pada anak SD. Pembulian di anak SD tentang gimana, Mbak? Tentang bagaimana atau gimana yang bisa dijelaskan? Kayak gini ya, seandainya itu contohnya aku itu dibully sama satu kelas. Gara-gara itu kayak disuruh ngepel, nyapu gitu. Itu tindakan pembulian kan. Nah, caranya supaya anak itu tidak dibully itu bagaimana? Sikap gurunya itu. Ya, menegur pembuli. Enggak sih, hanya menegur itu salah sih. Ya menegur perlu sih. Kalau dari kacamata saya gini, Mbak, untuk menyikapi berarti pendidik untuk menyikapi itu di sekolah dasar itu kan ada pembagian kelas ya. Enggak, pembagian kelas antara A dan B gitu. Ya. Misal dia di kelas A gitu dibully. Mungkin wali kelas alias pendidik bisa menaruhkan si peserta didik yang menjadi korban bully itu di ruang kelas yang tenang alias berbeda. Dan itu sih kalau sebentar, Pak, kalau setelah misal kalau ketemu ke kantin masih dibully gitu ini gimana ya? Oke, sebenarnya berani. Nah, itu kenapa enggak iya. Ya enggak ada. Itu sih, Mbak, ya. Kalau di luar lingkungan sekolah masih dibully, berarti kita pertama harus mengundang konselor dalam sekolah tersebut karena itu penting banget konselor. Itu sih. Jadi perlu adanya konselor. Udah begitu saja. Silakan teman-teman lain untuk menambahkan. Bu, izin menambahkan. Ya, silakan Mbak Wira. Kalau untuk korban bully ya, ini menurut pandangan saya sendiri, yang si korban tuh jangan ojo saya menciut mentalnya. Saya wani, nek gak wani panggah dibully. Jadi kasarannya bilang itu harus melawan. Kalau nggak melawan ya nanti ditindas terus. Gitu menurut saya. Ya, itu Mbak, itu tergantung individu, Mbak Bira. Tapi yang lebih baku kita harus perlu konselor sih. Itu aja sih jawabannya. Perlu konselor dalam sekolah tersebut. Tapi Mbak Anita sudah tahu konselor belum?
biar saya jelaskan sekalian. Udah sangat jelas kalau gitu. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Terus Mas Kangge, gini, kalau di desa-desa kan kalau sekolah dasar itu kan mengundang konselor itu kayak bagaimana gitu menurut saya tuh. Bagaimana Pak mengundang? Kayak mengundang kayak bagaimana itu loh Mas, sulit menjelaskan kata-katanya itu. Kayak Ya nanti ditata dulu untuk perkataannya, nanti baru Anda bertanya lagi nggak apa-apa. Biar saya juga mudah memahami, gitu aja Mbak. Ya. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya. Jadi bagaimana kalau ada siswa yang dibully? Nah ini kalau dari sudut pandang guru ya. Kalau ada salah satu siswa yang dibully, mungkin pada waktu siswa tersebut tidak masuk atau bukan saat tidak masuk ya, tapi siswa itu dikeluarkan dulu dari kelas, dibawa ke tempat lain gitu maksud saya. Nah, guru itu bisa mengkomunikasikannya dengan siswa-siswa yang lain, teman-teman sekelasnya. Sebetulnya kenapa kok siswa tersebut dibully itu karena apa? Karena sebetulnya seseorang itu dibully pasti ada sebabnya. Nggak mungkin nggak ada sebabnya. Nah, mungkin karena sifatnya ada yang bagaimana. Nah, itu dengan menanyakan dengan teman-temannya yang lain itu akan memudahkan guru untuk mengetahui sebetulnya ada masalah apa di sini. Nah, itu dengan begitu kan misalkan ya ada siswa yang dibully karena sifatnya yang aneh mungkin ya. Nah, dengan guru tersebut menanyakan pada teman-teman yang lain seperti itu kan jadi tahu, oh berarti karena sifatnya yang aneh seperti itu. Jadi guru bisa memberikan pendekatan juga pada teman-temannya itu, pada si pembuli itu agar tidak melakukan hal itu lagi. Nah, lalu guru itu juga bisa selain itu juga melakukan pendekatan pada siswa yang dibully itu. Jadi pelan-pelan diberitahu kalau mungkin ada sifatnya yang harus diubah atau soalnya dulu di kelas saya itu juga ada juga yang dibully seperti itu. Nah, dibully ini saya tidak membuli ya, tapi saya juga tidak dibully. Jadi saya di sini kacamata netral. Kalau melihat si teman saya itu yang dibully, nah dia itu memang sifatnya agak aneh ya. Ya saya dulu juga mikirnya, loh kenapa teman-teman itu bully dia? Kan dia itu nggak salah apa-apa, kayaknya baik-baik aja, kenapa dibully? Nah ternyata setelah saya pernah suatu ketika ya, kita itu satu kelompok di organisasi waktu acara di luar sekolah. Nah, ternyata dia itu memang agak aneh, anaknya memang agak aneh dan kalau dibilangi itu gimana ya? Kayak ngeyel gitu loh. Sebetulnya kita mau berbaik hati tapi dia malah nggak mau dibaiki, kadang itu seperti itu. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya? Itu tadi peran BK itu sangat penting. Nah, jadi bagaimana BK itu menjembatani hal tersebut. Jadi ketika guru tidak bisa menangani
orang yang dibully dalam suatu kelas, guru itu harus mengkomunikasikannya dengan pihak BK. Nah, itu pentingnya ada BK di sekolah itu ya untuk menangani kasus-kasus seperti itu, anak-anak yang dibully, anak-anak yang merasa ada gangguan dalam proses pembelajaran, seperti itu dikomunikasikan dengan pihak BK. Nah, kenapa siswa itu kok dibully? Misalnya karena aneh, kan dia kita ingin mendekatinya, tapi dia kok tidak ingin didekati, tidak ingin dikasihani. Karena apa? Nah, setelah dilihat ya, setelah mengetahui lebih lanjut, nah ternyata siswa tersebut itu ada masalah dalam di keluarganya, sehingga dia itu kayak seperti kurang kasih sayang dan ada gangguan psikologis. Jadi misalkan ya anak broken home, nah itu kalau dari kecil dia broken home dan sudah terbiasa melihat misalkan pertengkaran seperti itu, nah itu tentunya akan mempengaruhi perkembangan psikologis. Jadi mungkin dia di sekolah akan menarik diri dari lingkungan, terus dia jadi minder, jadi seperti terlihat aneh. Akhirnya teman-temannya melihatnya kok, oh dia itu kok aneh seperti itu, makanya terus dibully. Nah, jadi itu adanya komunikasi itu sangat penting di sini. Begitu sih kalau yang bisa saya tambahkan. Silakan Mas Panggi, Mas Noval. Ya, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi atau bincang diskusi tentang landasan psikologis pengembangan kurikulum? Dipersilahkan. Silakan, satu pertanyaan lagi. Iya Bu, saya izin bertanya. Ya, Tadi kan di bagian kesimpulan dijelaskan bahwa mendidik peserta didik itu tidak perlu banyak menggunakan teori. Jadi kita hanya perlu memahami karakteristik dan apa tadi ya saya lupa. Itu kemudian pertanyaan saya, bagaimana sih cara untuk memahami atau ya memahami karakteristik dari peserta didik itu sendiri? Apakah ada cara-cara tertentu untuk bisa memahami? Gitu. Terima kasih. Oh, iya. Gini, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Mbak Adifa tadi karakter bagaimana tadi? Yang karakter tadi pertanyaannya. Jadi bagaimana untuk cara pendidik itu dapat memahami karakteristik dari setiap peserta didiknya itu sendiri? Gitu. Apakah ada cara tersendiri untuk memahami karakteristik dari peserta didik? Itu Mas. Oh iya.
Mbak. Yang pertama itu penerapan mengenali peserta didik lebih dalam. Penerapan mengenali peserta didik lebih dalam itu bukan tentang keluarganya, siapa orang tuanya, jadi bukan itu, tapi bagaimana kita bisa tahu detail peserta didik tersebut dari apa kegiatannya dalam proses pembelajaran begitu, dan lebih ke bagaimana ya mengenal detail-detail dalam individu peserta didik tersebut sih. Kalau kita menerapkan teori mungkin akan menekankan peserta didik, jadi kita harus detail itu untuk mempelajari mengenali peserta didik lebih dalam lagi. Itu sih jawaban dari saya. Kurang lebihnya nanti bisa teman-teman menambahkan, tidak apa-apa. Baik Mas, terima kasih. Iya Mbak. Ini berarti pertanyaannya sudah cukup ya Bu? Sudah, ini pertanyaan terakhir. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan jawaban dari Mas Panggi, saya persilakan. Silakan teman-teman calon guru ini. Bagaimana kalau supaya guru bisa gimana Mbak tadi memahami karakteristik peserta didik ya? Yuk silakan. Peserta didik itu kan ada banyak dalam satu kelas. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui karakteristiknya, bisa mengenal karakteristik peserta didik yang beragam itu? Silakan teman-teman. Silakan calon guru ini. Silakan, mungkin bisa memberikan pendapatnya. Mbak Sari, silakan. Kalau menurut saya, seorang pendidik biar tahu bagaimana sih siswa ini dengan siswa lainnya itu ya hanya dengan menyimak Bu. Contohnya bagaimana murid A ini dalam berkomunikasi dengan seorang pendidik, bagaimana murid B ini dalam berkomunikasi sama seorang pendidik. Lalu bisa dilihat dari cara saat dikasih tugas, murid ini tepat waktu atau enggak, atau bagaimana. Nanti kan kalau seandainya ada kelainan atau ada masalah, kan pasti terlihat. Jadi seorang pendidik baru bisa melakukan pendekatan untuk mengetahui lebih dalam lagi, kenapa kok siswa ini begini, atau entah itu akhlaknya kurang sopan atau bagaimana, atau begitu Bu kalau menurut saya. Ya, jadi dengan pemberian tugas ya, itu betul seperti itu. Yang lain silakan untuk menambahkan, memberikan pendapatnya, silakan. Saya akan menambahi Bu. Ya, silakan Mbak Anita. Ya, dengan cara menjadi sahabat untuk peserta didik itu, bagaimana cara karakteristiknya gitu Bu. Terus menjadi teladan untuk perilaku anak didik. Jadi perilaku kita itu cerminan untuk anak-anak didik kita. Terus memahami lingkungan sekitar anak gitu Bu. Terus lakukan pendekatan psikologi pada anak-anak peserta didik gitu Bu. Supaya kita sebagai pendidik itu paham betul atas perilaku anak didik kita gitu. Gitu Bu. Ya, jadi dengan melakukan pendekatan secara personal ya, kalau menurut Mbak Anita. Silakan yang lain lagi untuk memberikan pendapatnya. Mas Rivaldo mungkin? Iya Ibu,
Jadi kan saya juga itu kan sekarang menjadi pengajar juga. Jadi apa yang dikatakan Mbak Anita tadi itu juga benar, jadi sahabatnya. Dengan melakukan pendekatan personal itu betul sekali sih. Karena saat kita jadi sahabat mereka, mereka itu akan apa ya kalau mau bilang, mereka itu akan kayak curhat atau mengungkapkan segala masalahnya itu ke kita sebagai sahabatnya. Jadi menurut saya itu bagus untuk jadi apa tadi ya, untuk memahami karakter mereka kayak gitu. Jadi kalau mereka suka apa, usahakan kita juga suka apa kayak gitu. Kalau mereka nggak suka apa, ya usahakan juga kita nggak suka apa yang mereka nggak suka. Itu sih menurut saya, Ibu, untuk pengalaman saya saat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rivaldo atas pendapatnya. Yang lain silakan. Ada lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya? Mas Fahri, mungkin Mas Fahri, silakan. Menurut saya kayak gini Bu, kalau misalnya ini pendidiknya misalnya guru SMA, misalnya ini wali kelas ya Bu. Kalau menurut saya kalau bukan wali kelas, kalau hanya sekedar guru pelajaran itu kurang bisa melihat apa ya, sifat peserta didiknya. Nah, untuk kalau wali kelas itu banyak sekali untuk melihat cara atau sifat-sifat peserta didiknya. Misalnya cara-cara melihatnya itu kalau ada tugas-tugas kelompok atau lomba-lomba antar kelas. Kan kalau lomba antar kelas itu biasanya di kelas itu banyak sekali masalah atau cekcok, adu pendapat antar murid. Dari situ itu wali kelasnya bisa melihat ini sifatnya gimana itu Bu. Dari grup WhatsApp pun sebenarnya juga bisa dilihat Bu. Misalnya ada yang ngeyel, ada yang ini itu. Sebenarnya banyak Bu kalau menurut saya. Ya, terima kasih Mas Fahri. Tapi kalau menurut saya ya, kalau untuk grup WhatsApp, terkadang tuh grup siswa dengan grup siswa yang ada gurunya itu beda ya, gitu. Jadi dibedakan, jadi ya agak susah juga. Misalkan sendiri ini mata kuliah saya kan, kalau yang ada saya kan adem ayem kuliahnya. Percakapannya kan sebatas perkuliahan formal gitu ya. Beda dengan grup yang nggak ada dosennya seperti itu. Nah, tapi betul sekali ya. Jadi guru itu harus melakukan pendekatan secara personal pada siswa. Jadi supaya siswa itu merasakan ada ikatan batin, ikatan hubungan antara siswa dengan guru itu. Jadi tidak hanya sebatas oh ini guru saya gitu. Jadi kita harus berusaha lah mengakrabi siswa itu supaya tahu karakternya itu seperti apa. Nah, tadi betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Sari ya. Nah, itu dengan pemberian tugas, ini betul sekali. Jadi dengan pemberian tugas, kita itu bisa tahu loh karakternya siswa itu seperti apa. Mungkin tugasnya minimalis, seperti itu. Nah, ini kan kelihatan siswanya itu seperti apa. Lalu tugasnya rapi. Nah, sebetulnya ya ini tips ya. Tips untuk teman-teman semua, untuk teman-teman mahasiswa. Yang pertama, kalau teman-teman tuh mengerjakan tugas, itu kerjakanlah serapi mungkin, sesistematis mungkin. Usahakan jangan ada salah tulis, salah ketik, seperti itu. Marginnya diperhatikan. Nah, kalau itu tugas sudah rapi, sudah enak dilihat, itu nilainya udah setengah itu sudah dapat dulu lah. Sudah bagus ini, masuk kriterianya sudah bagus. Nah, itu baru nanti dosen itu melihat dalamnya, substansinya itu mengenai apa. Jadi kalau misalkan tugasnya itu acak-acakan ya, seperti itu, mengerjakannya acak-acakan, fontnya acak-acakan, mungkin ada yang kopas dari internet, langsung kopas saja seperti itu. Wah, tuh dosen baru lihat itu udah jujur aja udah males kayak gitu. Jadi padahal mungkin saja isinya itu berbobot kan siapa tahu juga. Tapi kesan pertama yang dilihat pasti sudah males duluan lihat tugasnya itu. Jadi teman-teman perhatikan lagi bahwa jangan pernah menyepelekan tampilan dari tugas.
Maksudnya tampilan itu bukan terus dijilid rapi seperti itu, enggak. Kalau untuk tugas saya pribadi ya cukup di staples itu aja udah nggak masalah ya. Malahan kalau daring ini kan tugasnya palingan lewat Elma seperti itu kan. Jadi nggak perlu dijilid atau apa. Nah, tapi itu perhatikan tampilannya, tampilan fontnya, tata letaknya, peletakan apa-apanya itu seperti itu harus diperhatikan. Nah, lalu apalagi ya? Nah, iya itu untuk kopas itu usahakan ya jangan kopas langsung kopas belejet gitu ya, jangan seperti itu ya. Nah, itu kan ada tata caranya seperti itu. Bukan saya ngajari kopas itu enggak, saya sangat melarang adanya kopas. Nah, tapi kita itu bisa mengutip ya, mengutip kalau dari internet carilah artikel-artikel yang artikel ilmiah ya, maksudnya artikel ilmiah yang berbobot itu teman-teman bisa lihatnya di Sinta-Ristek Dikti itu, pokoknya nanti diketik, nah itu bisa langsung muncul artikel-artikel ilmiah banyak di situ, bisa teman-teman lihat. Jadi jangan langsung kopas-kopas, itu sebetulnya dosen itu tahu loh seperti itu. Cuma mungkin ya diam aja, nggak diberitahu seperti itu. Ya begitulah sekiranya yang bisa saya tambahkan, mungkin ada lagi. Oh ya, silakan ditutup dulu ya Mas Panggi dan Mas Noval. Luar biasa sekali untuk hari ini, diskusinya sangat menarik. Semoga pertemuan datang lebih menarik lagi ya. Silakan ditutup dulu Mas Panggi, Mas Noval. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah presentasi dari Mas Noval dan Mas Panggi tentang landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Nah, untuk minggu depan kita ke menuju landasan teknologis ya. Minggu depan landasan teknologis dalam pengembangan kurikulum. Penyajinya ada Mbak Berliana dan Mbak Arifah atau Mbak Arifah ini? Mbak Arifah ya? Mbak Arifah. Iya. Mbak Berliana dan Mbak Arifah. Siap ya Mbak minggu depan? Ya, jadi begitu untuk perkuliahan kita hari ini. Saya rasa cukup sekian ya. Silakan dinyalakan dulu kameranya untuk sesi dokumentasi. Ya. Sudah. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman atas partisipasi teman-teman hari ini. Saya rasa cukup sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.